Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar الشفيع المشفع في أرض المحشر ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر فصلاة وسلاما عليك يا سيد الخلائق والبشر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat. Amin. Dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Amin. Wajah-wajah yang bercahaya. Cahaya lampu terlalu terang. InsyaAllah wajah-wajah yang mendapatkan keberkahan, kemuliaan, perlindungan dan mendapatkan pandangan kasih sayang Rasulullah di hari kiamat. Dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Yang saya hormati dan saya muliakan para tuan guru yang hadir, para ustaz ustazah, pengurus musalla Raudatul Jannah, para alim ulama, para asatiz, para masyayikh. Tadi disebut banyak masyayikh. Kalau saya tahu di sini banyak masyayikh, agak berani hadir. Karena saya syekh yang paling muda. Yang lain syekh-syekh yang sudah sepuh. Jadi kalau saya tahu di sini banyak syekh, saya menolak hadir. Seluruh hadirin hadirat tokoh masyarakat yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat, ta'zim saya kepada yang hadir di malam yang mulia ini. Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Jadi malam ini adalah malamnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita fokus bersama Nabi. Bukan fokus sama saya, fokusnya bersama yang kita hadir karena beliau. Kita bercerita tentang beliau. Banyak sekali peringatan acara maulid, tulisan di belakang peringatan maulid, tapi pembahasannya politik. Boleh, silakan, gak ada yang melarang. Tapi malu sama tulisan yang di belakang. Betul? Malu sama yang punya maulid. Kalau masyarakat udah tahu tentang politik, udah paham, udah pinter. Sekarang medsos tidak meninggalkan sekecil apapun kecuali kita sudah tahu. Dan medsos yang berani membongkar rahasia-rahasia yang tertutup, rahasia-rahasia yang disembunyikan, kita semua sudah tahu. Tetapi masyarakat perlu tentang Nabi. Kalau ditanya tentang fulan dan fulan, gimana kasus ini, kasus itu, tahu semua. Betul? Tapi kalau ditanya tentang Nabi, itu sulit kita menjawab. Kadang-kadang sulit menjawab, kadang-kadang mengarang jawaban. Kadang-kadang berpura-pura kita tahu. Padahal hakikatnya kita tidak punya pengetahuan tentang Nabi. Saya kemarin di salah satu sekolah, sebelum saya berangkat di Pekanbaru, saya bertanya kepada anak-anak, sebutkan nama Nabi Muhammad sampai kaki kelima. Muhammad bin siapa, bin siapa, bin siapa. Sampai dia bilang Muhammad bin Aminah. Mana ada orang dinisbahkan kepada ibunya. Betul, memang anaknya Aminah. Tetapi anaknya siapa? Kan anak fulan, bukan fulana. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay dan seterusnya. Banyak sekali anak-anak kita tidak mengenal nama Nabi, sejarah Nabi. Maka momentum peringatan Maulid ini untuk mengingatkan kita dan umat kita khususnya. Halo?
khususnya Ini agak mendung. Di dalam atau di luar ya? Di luar aja Ji. Miknya luar ya? Mic-nya harusnya keluar, di dalam luar. Di luar kan kedengaran. Di dalam kedengaran di luar. Ibu-ibu kedengaran? Astagfirullah. Itu dosa pengurus musola ya. Astagfirullah. Yang buat miknya pakai itu Ji. yang kabel aja, yang kabel. Di luar dalam kedengaran. Kalau ini bisa di luar dalam. Nggak usah pegang mic lagi. Balik. Langsung aja kan dari bebas. Ini mic imam ini. Siap. Ngomong dari tadi Kak. Halo. Kedengaran? Iya. Masya Allah. Di luar kedengaran, di dalam kedengaran nggak? Alhamdulillah. Berarti kuping kalian masih sehat. Maka peringatan Maulid ini kita para dai wajib kan acara Maulid tidak layak kita bahas kecuali Nabi. Tidak pantas kecuali Nabi yang dibahas. Di Pilpres yang kemarin saya diundang acara Maulid di Tangerang. Salah satu panitia mengingatkan, Syekh jangan lupa ingatkan umat pilih 0 sekian. Yang banyak nolnya. Akhirnya saya bilang insya Allah menurut orang Betawi. Kalau insya Allah Islami pasti saya sampaikan. Kalau insya Allah Betawi saya nggak sampaikan. Biasa orang Betawi dibilang mampir, insya Allah nggak mampir juga dia pulang. Jadi beliau meminta saya bahas tentang fulan atau pilihan umat. Padahal belum tentu umat memilihnya. Akhirnya pada saat saya berceramah, saya dari awal sampai akhir membahas tentang Nabi, akhlak Nabi, kehidupan Nabi, dan lain sebagainya. Pas saya turun dari panggung, dia bilang, saya kecewa sama Syekh. Kenapa tidak bahas tentang ini gitu? Atau mengingatkan umat, mensupport fulan, atau mengingatkan, dan lain. Saya bilang, Pak, mohon maaf, Anda kecewa sama saya, wajar. Dan itu hak Anda. Tapi saya malu kalau Nabi kecewa sama saya. Saya diundang peringatan Maulid, surat yang saya terima itu Maulid. Tapi kok Anda meminta saya bahas yang lain? Kalau Anda meminta bahas yang lain, tolong ditertulis di dalam tulisan dan di belakang juga demikian. Saya bahas politik itu saya bahas di DPR dan MPR, akan banyak yang mendengar, walaupun separuhnya masih tidur. Betul? Jadi wajib bagi setiap dai, daiyah, ustaz, ustazah, kiai, syekh, habib untuk peringatan Maulid untuk mengingatkan umat tentang Nabi. Wajibnya mencintai Nabi. Wajibnya mentaati Rasulullah. Wajibnya kita mengagungkan, memuliakan Rasulullah bukan dalam satu hari, bukan dalam satu bulan. Nabi ini untuk setiap saat. Kalau Anda peringatin Maulid dan sesudah Maulid Anda tidak ada tambahan cinta kepada Nabi, berarti Maulid itu sia-sia. Hanya sekedar tradisi, bukan sebuah bentuk mahabbah, cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Maka wajib kita untuk apa? Menumbuhkan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita umat Islam wajib mencintai Nabi SAW karena termasuk rukun dalam agama. Orang kalau masuk Islam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan tidak membaca wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidak sah Islamnya. Rasulullah namanya disebut di seluruh dunia, setiap detik, setiap waktu. Di sini selesai azan di Surabaya, di Bali, di mana, di Saudi, di Mesir, di Kuwait, di negara-negara lain, nama Nabi setiap saat disebut. Itu kemuliaan, kebanggaan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nabi kita disebut setiap saat. Dan inilah kita mengakui beliau sebagai panutan kita. Kita mengakui beliau sebagai Nabi kita. Kita mengaku bahwa kami umatnya beliau. Apakah beliau betul-betul mengakui kita sebagai umatnya? Kita mengaku cinta Nabi. Apakah Nabi mencintai kita? Kita mengatakan rindu kepada Nabi, apakah Nabi merindukan kita? Kita mengatakan bahwa Rasulullah SAW sosok yang paling kita cintai,
yang paling kita muliakan. Tapi maaf, panggilan sholat aja Anda masih tunda-tunda. Pengajian-pengajian masih sepi. Umat Islam lucunya, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, sholat subuhnya sepi, kayak meninggal dunia. Pada saat sholat Id yang sunnah ramai di lapangan. Padahal sholat Id hukumnya Sunnah. sholat subuh hukumnya Wajib. masa yang wajib ditinggal, yang sunnah dijaga? Kan lucu. Maaf, masjid kita ini ramai kadang-kadang kalau sholat maghrib, sholat isya, maghribnya itu yang ramai, subuhnya pada kemana? Almarhum dan almarhumah. Mereka pada kemana saat sholat subuh? Maka kita tradisi NU, kalau orang meninggal diazanin, betul? Kalau sudah ditaruh di liang lahat, diazanin. Kata masyarakat, kata jamaah, Pak Ustadz mau nanya, biasa kalau meninggal kita azanin azan biasa. Bisa nggak kita ganti azan dengan azan subuh kepada orang yang meninggal? As-salatu khairu minan naum. Apakah orang yang meninggal hidup lagi nggak? Kan sholat lebih baik daripada tidur. Dia kan tidur. Kan meninggal itu saudara daripada kematian. Tidur saudara daripada kematian. Dan penghuni surga nggak tidur. Jadi kalau dia ditaruh di kubur, as-salatu khairu minan naum, pakai azan subuh. Kata jamaah, Ustadz nanti mayatnya hidup nggak? Kata ustadznya, yang hidup kita azanin subuh, nggak hidup-hidup apalagi yang mati. Maka coba lihat umat Islam saat salat subuhnya. Peringatan Maulid bukan wajib, tapi pada ramai hadir. Nanti kita lihat besok subuh gimana. Pada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hal-hal yang sunnah kita jaga, yang wajib malah kita tinggal. Umat yang lain akan takut sama kita pada saat umat Islam itu ramai salat subuhnya seperti ramainya salat Idul Fitri, Idul Adha, bukan salat Jumat. Karena sholat Jumat itu tidak wajib bagi wanita, tidak wajib bagi orang sakit, tidak wajib bagi orang musafir, anak-anak. Jadi sholat Id itu ramai, lebih ramai dari sholat Jumat. Yang muda, yang tua, semua pada keluar sholat Id. Maka kalau kita suatu saat melihat umat Islam sholat subuhnya seramai sholat Idul Fitri, Idul Adha, baru umat yang lain mulai takut. Kenapa? Panggilan Allah, mereka bangun langsung. Langsung dipanggil panggilan Allah, langsung dia datang ke masjid. Giliran panggilan perut, langsung lari ke kamar mandi. Tengah malam, mulus, langsung lari ke kamar mandi. Tapi giliran azan, malah dicuekin, ditunda-tunda. Maka para jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wajib mencintai Rasulullah karena rukun dalam agama Islam. Sebagaimana Allah berfirman, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Surat Al-Ahzab. Nabi lebih utama, lebih berhak daripada diri kita dibanding diri kita sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi ibu untuk kita, maka kita sebut Ummul Mu'minin Aisyah, Ummul Mu'minin Khadijah, Ummul Mu'minin Safiyah, Ummul Mu'minin Zainab binti Jahsh, Ummul Mu'minin dan seterusnya. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai aku melebihi dari kedua orang tuanya, anak keturunannya, bahkan dari seluruh manusia. Halo? Masih hidup? Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Kalau kalian mengikuti Nabi, mencintai Nabi, kalian akan dicintai Allah. Bukan begitu saja, wa yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni dosa kalian. Bayangkan, kata Imam Ibnu Katsir dan ulama lain mengatakan ini disebut ayatul mahabbah, ayat cinta di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Memuji keimanan, kecintaan orang yang mengaku cinta Nabi tapi masih jauh dari akhlak Nabi. Mengaku umat Nabi tapi dia tidak pantas mengaku demikian. Dia mengatakan rindu Nabi padahal dia tidak pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dalam hadis sahih Bukhari dari Hisham bin Ammar, Nabi suatu saat bergandengan tangan dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar mengungkapkan rasa cinta kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi dari semua kecuali illa min nafsi, kecuali dari diriku sendiri. Anak gak bisa.
Ana nggak bisa mencintaimu melebihi dari diriku sendiri, tapi aku mencintaimu melebihi dari semua. Kata Nabi SAW apa? Demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, tidak sempurna imanmu hai Umar sehingga kamu mencintaimu melebihi dari semua, termasuk dari dirimu sendiri. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saat ini aku mencintaimu melebihi dari semua, termasuk daripada apa? Daripada diriku sendiri. Apa kata Nabi? Al-ana ya Umar, sekarang telah sempurna imanmu hai Umar, ketika anda benar-benar mencintai aku melebihi dari semua, termasuk daripada dirimu sendiri. Suatu saat Nabi bertemu dengan sahabat namanya Thauban. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dari Ummi Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Nabi bertemu dengan sahabat Thauban ini, beliau kurus, wajahnya pucat. Nabi bertanya kepada beliau, apakah kamu sakit atau ada penyakit sehingga kamu badannya kurus seperti ini dan wajahnya pucat? Kata beliau, bukan karena sakit ya Rasulullah, tapi karena cinta dan rindu. Maka jangan bertanya kepada para pencinta, mengapa engkau mencintainya? Karena Allah yang menanamkan cinta di dalam hatinya. Maka sahabat ini kurus dan pucat wajahnya. Kata Nabi, kamu sakit? Tidak, aku rindu dan cinta yang membuat aku demikian. Ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi dari semua, termasuk diriku sendiri. Dan kalau namamu disebut di hadapanku atau aku ingat namamu, fala asbiru hatta atiya fa anzur ilaik. Aku tidak kesabaran sehingga aku datang berjumpa denganmu dan memandang wajahmu. Kan Nabi masih hidup. Wa idza dzakartu mauti wa mautuka, apabila aku ingat wafatku dan wafatmu. Engkau kalau wafat ya Rasulullah pasti masuk surga tertinggi, dan aku kalau diizinkan masuk surga, aku nanti masuk surga yang paling rendah atau surga yang berbeda dengan dirimu, sehingga aku tidak bisa menatap wajahmu lagi. Ya Allah, sahabat ini tidak memikirkan surga. Mereka mikirin di surga itu ada Nabi apa tidak. Beban mereka bukan surga, tapi mereka nanti di surga ketemu Nabi apa tidak. Sahabat ini bilang, engkau berada di surga tertinggi, aku di surga yang berbeda. Nanti kalau aku rindu bagaimana bisa berjumpa? Nabi tidak bisa mengobati kerinduan sahabat ini. Pertanyaan, permintaan, cita-cita daripada sahabat ini untuk jumpa dengan Nabi di surga. Nabi terdiam. Halo? Pada saat Nabi terdiam, turun Jibril membawa ayat menjawab pertanyaan sahabat. Keinginan, cita-cita, dan kita semua. Maaf, tadi yang guru kita sampaikan hadis dari Imam Muslim dalam Sahih beliau dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi, dia bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Nabi mengatakan, "Wa madza a'adadta laha?" Apa yang kau persiapkan untuk surga? Qala ma a'adadtu laha min kathrati salatin wala shiyam. Saya tidak mempersiapkan banyak puasa, banyak ibadah, illa anni uhibbu Allah wa rasulah. Saya cuma punya amalan satu, aku mencintai Allah dan Rasul. Apa kata Nabi? Anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Dalam riwayat lain, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini dan menyaksikan pernyataan Nabi, beliau mengatakan, "Ma farihna ba'da al-islam min syai' bihadzal hadis." Kami tidak pernah bergembira sesudah kami masuk Islam kecuali dengan hadis ini. Langsung beliau mengatakan, demi Allah aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Aku berharap berkumpul bersama mereka di surga, walaupun amalan saya tidak mencapai mereka. Itulah arti daripada cinta. Cinta itu bukan hanya mencintai ketertarikan hati saja, tidak. Tetapi cinta itu memberikan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Suami cinta kepada istri adalah orang yang menyelamatkan keluarganya dari api neraka jahanam di akhirat. Sayang sekali suami istri bertemu di dunia, di akhirat dipisahkan oleh Allah. Maka suami yang hebat yang selalu mengajak keluarganya menuju surganya Allah. Itulah cinta yang sebenarnya. Maka jika seorang suami yang hebat mengutarakan cinta kepada istri atau istri kepada suami, berarti dia menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Dibahagiakan di dunia dan diselamatkan di akhirat. Karena itulah arti cinta. Gak mungkin kita tega lihat orang yang kita cintai disiksa di neraka jahanam. Na'udzubillah min. Ini sahabat tidak memikirkan surga, dia mikirin nanti di surga ada Nabi enggak. Maka seorang syekh ditanya, ya syekh, sama muridnya, sufliyal jannah, ceritakan kepadaku kenikmatan yang di dalam surga. Seperti apa?
bidadarinya, apa makanannya, apa minumannya. Apa jawaban syekhnya? Fil jannah Rasulullah. Di surga ada Rasulullah. Itu nikmat yang paling indah. Sosok yang kita ikuti, yang kita cintai. Gak pernah jumpa beliau, tapi kita jatuh cinta sama beliau. Gak pernah kita mandang wajah. Kalau kita lihat fotonya, pasti kita bisa tahu seperti apa sih Rasulullah. Walaupun kita bisa jelaskan ciri-ciri Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki seperti apa SAW. Agar apa? Menumbuhkan cinta kita kepada beliau. Akhirnya Nabi SAW terdiam, gak bisa menjawab. Turun Jibril membawa surat An-Nisa ayat 69. Apa kata Allah? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan membersamai mereka yang diberi anugerah. Siapa? Para nabi, orang yang jujur, orang siddiqin, syuhada, dan salihin. Dan itu sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman kita yang kita bertemu mereka di surganya Allah. Maka kalau kita cinta Rasulullah, kita bersama beliau. Kadang-kadang kita di masjid, kita musola, kita banyak orang soleh seperti orang tua kita yang hadir ini. Mereka ini Masya Allah rajin-rajin ibadah. Subuh ada, zuhur ada, asar, maghrib, isya. Ada kajian hadir, ada tahsin hadir, ada ini, acara apapun hadir mereka. Sekali-kali kita punya HP, ya, pada bagian HP kan, ajak orang-orang soleh ini foto selfie bersama. Biasa kita ngajak orang selfie, kalau di Arab itu kambing diajak selfie, onta diajak selfie, sampai ontanya bingung, ngapain aku diajak foto? Hah? Ini orang soleh ini ajak foto bersama. Nanti beliau bingung, apa ini orang foto? Nanti bukti kalau antum masuk surga, anda diajak nanti. Karena kita sudah pernah ada foto bersama. Kalau beliau masuk surga, kita nyangkut ikut. Itulah. Jadi kalau kita foto, ya, sama orang soleh, berjumpa dengan mereka, handphone kita ini puluhan nama ada. Kira-kira di antara puluhan nama ini ada satu orang yang mengajak kita ke surga enggak? Yang bisa nanti memberi syafaat kepada kita enggak? Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Istakthiru minas shalihin fa inna lahum syafa'ah." Berbanyak-banyak dengan orang soleh, karena orang soleh itu memberi syafaat. Dalam Sahih Muslim ada hadisnya. Jadi orang soleh ini memberi syafaat, maka nanti kalian kalau masuk surga duluan, ya, mohon tunggu saya di pintu surga biar masuk surga bersama. Setuju? Setuju. Tapi kalau saya masuk surga lebih awal, saya langsung masuk, tidak menunggu kalian. Karena kalian banyak, nunggunya nggak masuk-masuk. Kalau kalian kan nungguin saya kan satu orang. Kalau saya nunggu kalian satu-satu, keburu tutup itu pintu surga. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah cinta yang tumbuh di dalam hati para sahabat. Dan jangan jadikan Nabi SAW itu sebagai utusan Allah begitu saja, tidak. Jadikan kehidupan Rasulullah, akhlaknya Rasulullah sebagai tauladan kita. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka, sesungguhnya, ka, wahai Muhammad, la'ala, ala itu dan fauqa dalam bahasa Arab di atas, menempel dan tidak menempel. Jadi engkau wahai Muhammad berada di atas puncak kemuliaan akhlak. Kalau engkau mencari orang yang sempurna akhlaknya secara manusiawi, Rasulullah. Allah berfirman, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ala Nabi berada di atas siratal mustaqim. Nabi berada di atas siratal mustaqim. Maka ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa? Kata sebagian ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan lain, bahwa siratal mustaqim itu jalannya Rasulullah. Maka kalau antum mengikuti jejak Rasulullah, bukan cuma hanya apa? Memperingati maulidnya, melainkan maulid itu sebagai ngecas iman kita, menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Saya ingin bertanya, terakhir kali Anda sebelum tidur bersalawat kepada Nabi kapan? Dalam sehari berapa kali bersalawat?
Saya yakin kalau rumah Nabi dekat dengan rumah kita, saya yakin kita semua akan datang ke Nabi. Ada yang konsultasi, ada yang bercerita, ada yang bertanya, ada yang punya keluhan, ada yang punya permasalahan rumah tangga, persaudaraan, ada yang punya masalah dengan tetangga, ada masalah negara, persoalan apapun, suami istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua dengan anak, kita segera datang minta solusi ke Nabi. Tapi sayangnya sekali Nabi tidak ada dekat rumah kita. Tapi ada yang namanya sholawat kepada Rasulullah. Maka setiap amalan antara diterima atau ditolak kecuali satu, sholawat kepada Rasulullah Muhammad. Kata ulama begitu, kullul a'mali bainar radd wal qabul illa salatan ala rasul falaysa laha illa qabul. Semua amalan kita, ibadah kita yang kita kerjakan antara diterima atau ditolak. Betul? Kecuali satu, sholawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maaf, pernah enggak kita lagi tasyahud? Kan baca tasyahud kan semua? Kan wajib dalam mazhab Syafi'i membaca Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Mazhab Syafi'i bagi Sayyidina Muhammad. Tiga mazhab yang lain, Hanafi, Maliki, Hambali, enggak bagi Sayyidina. Yang mana saja yang penting salat. Betul? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa antum faham enggak salam itu? Assalamu alayka, kaf di situ kaful khitab. Kita berbicara dengan orang yang hadir. Seperti assalamu alaikum. Berarti orang yang hadir di depan saya. Kalau ada salam dari orang apa? Ada salam dari fulan wa alaihi salam. Itu namanya ghaibah. Orang itu tidak hadir. Wa alaihi salam wa alaiha salam. Tapi kalau orangnya hadir, assalamu alayka wa alaikumussalam. Betul? Jadi Allah ingin kita menghadirkan Nabi di setiap kita sholat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Pernah enggak kita berhenti sejenak? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayangkan Nabi menjawab salam, kita enggak. Kita ngebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 23 rakaat salat tarawih paling cepat di dunia di Indonesia. 23 rakaat 7 menit. Sampai Masjidil Haram kalah, Masjidil Nabawi kalah, Masjidil Azhar kalah, masjid-masjid besar kalah semua. Masjid dunia. Semua masjid di dunia kalah. Kenapa? Salat tarawih tercepat di dunia di Indonesia. 7 rakaat 23 rakaat 7 menit. Ya Allah ya Rabb. Maka jamaah Anda perhatiin videonya kok enggak ada yang gemuk. Orang buah bakar lemak 2-3 hari bakar lemak. Maka kalau ada yang mau kurus ikut mereka. Kenapa? Masa sholat kita ngebut? Lalu kalau Nabi perhatiin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesyaitanan atau kerasukan atau kemasukan jin? Masukan jin daripada masukan janda repot. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang memberi salam kepada Nabi gak ada sopan santunnya, gak ada etikanya, gak ada adabnya. Wallah kalau antum di depan makam Nabi kebayang, ya Allah, aku beri salam kepada Nabi langsung, nikmat. Maka kalau kita punya harta, kita datang mengunjungi Rasulullah dengan umrah dan haji. Kalau kita gak punya harta, biarkan Nabi yang hadir di dalam mimpi kita. Biarkan Nabi yang hadir di dalam mengunjungi kita di dalam mimpi. Pernah gak kita mimpi Rasulullah? Loh, kok kenapa? Kan muslim. Sejak lahir Islam sampai detik ini, saat ini Anda salawat, Anda peringati maulid, Anda salawat, Anda beribadah, beramal soleh, bersedekah, baca Quran. Sampai saat ini belum mimpi Rasulullah. Apa jangan-jangan Nabi lagi marah sama kita? Lagi kesal sama kita? Atau hati kita ini tidak pantas didatangi oleh Rasulullah? Hadir majlis ta'lim, hadir pengajian, hadir maulid, tapi akhlaknya masih jauh dari Nabi. Pesawat itu mendarat kalau landasan siap. Begitu Nabi hadir kalau hati kita sudah siap. Kok ini kita gak pernah bertanya sama diri kita, kenapa Nabi tidak pernah hadir di dalam mimpi kita? Kenapa Nabi SAW gak pernah, masa gak merindukan kita? Kan dulu beliau meneteskan air mata karena kita. Nabi SAW beliau mengatakan, aku rindu kepada saudaraku. Kata sahabat, bukankah kami saudaramu? Enggak, kalian sahabatku. Mereka ini yang datang sesudah wafat aku, mereka merindukan aku, berharap kehilangan segala-galanya untuk memandang wajahku walaupun sejenak. Sebentar saja mereka ingin melihat aku. Kadang-kadang maaf, ngaku muslim, akhlaknya jauh dari Islam. Ngaku muslim, masih bentak-bentak orang, masih menyesatkan orang, masih mengucilkan orang.
menjelek-jelekkan orang. Kayak terasa dia sendiri masuk ke dalam surga. Dia merasa semua orang dilirikin dengan mengucilkan orang, meremehkan orang, menghina orang. Padahal baru umrah kemarin, baru haji tahun kemarin, baru selesai sholat. Ente kadang-kadang katanya. Kadang-kadang ente. Kalau ketemu dengan orang dikucilkan, diremehkan. Halo? Maka pada saat kita pakai pakaian Islam, peci, baju koko, sarung, ibu-ibu pakai jilbab, baju syar'i, jagalah baju itu agar Nabi tidak diremehkan. Orang tidak kenal Anda siapa atau saya siapa, tapi orang kenal ini Muslim. Jadi ketika melakukan tindakan yang keliru, yang dihina adalah Islam. Islam yang diperjuangkan Nabi mati-matian bersama para sahabat untuk mengantarkan kepada kita malah sia-siakan. Kita punya di Indonesia hampir 10 juta buta Al-Quran. Bagaimana kita mau jumpa dengan Rasulullah? Bagaimana peringatan Maulid kita di seluruh Indonesia ada, tapi masih ada di antara umat Islam nggak bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Maka selalu saya tekankan di setiap kegiatan, mohon para guru perbaiki dua hal ini yang paling utama kepada jemaah. Setiap masjid, setiap musola, perbaiki wudunya, perbaiki bacaan Fatihahnya. Karena wudunya sah, sholatnya sah. Kalau wudunya tidak sah, tidak diterima. Yang kedua, kalau tidak baca Al-Fatihah dengan benar, nggak diterima sholatnya. Puluhan tahun sholatnya nggak benar. Nanti beralasan, ya Allah saya tidak tahu. Kata Allah, tidak. Al-Fatihah itu rukun, wajib kamu mempelajari. Mempelajari tajwid fardu kifayah, membaca dengan bacaan yang benar itu wajib fardu ain. Setiap muslim baca Quran dengan benar. Bacaannya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu pakai hak, artinya kematian bagi Allah. Padahal itu alhamdulillah, haknya diperjelas. Kata dia, saya kan bukan orang Arab, gak ada kaitannya dengan orang Arab. Banyak orang Indonesia baca Quran dengan pandai, betul? Jangan kira orang Arab di sana pintar baca Quran semua, belum tentu. Bahasa Al-Quran itu bahasa tinggi. Jadi kalau kita baca alif lam mim, dari mana? Dari guru kita. Ini bacanya alif lam mim, yang ini bacanya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bishabil fil. Alam nashrah laka sadrak. Dari mana ini alif lam mim dan ini alam? Kok bacanya beda? Itulah perlu kita berguru. Maka mumpung di sini ada kajian tahsin, ayo kita tingkatkan kualitas bacaan kepada Al-Quran kita. Kita tambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Dengan apa? Bukan cuma hanya mengadakan peringatan Maulid kemudian bubar lupa kepada Nabi, tidak. Tetapi besok kita perbaiki akhlak. Yang kemarin suka emosi, yang suka tidak sabar, yang suka marah-marah di musola, marah-marah di masjid, ikuti akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Nabi SAW orang yang mulia akhlaknya. Maaf. Dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik, ada orang Arabi. Orang Arabi itu orang Badui. Hidupnya digurung. Digurung dalam arti dia tidurnya di sebelah kambing, domba, sapi, onta. Dia nggak kenal sopan santun. Maka semua hadis orang Arabi pasti bermasalah. Yang tarik Nabi dari bajunya, yang meremehkan Nabi, wahai Muhammad berlaku adil, orang Arabi. Ini orang Arabi, coba lihat akhlak Rasulullah, gimana cara memperbaiki orang yang salah. Bukan kita menyalahkan orang, tidak. Nabi memperbaiki kesalahan orang. Kadang-kadang kita suka cari kesalahan orang, padahal umat Islam dan Nabi suka apa? Memperbaiki kesalahan orang. Ini kita apa? Kita malah mencari-cari kesalahan orang. Ini orang Arabi masuk masjid, bayangkan Nabi lagi duduk sama sahabat. Ini orang ngangkat baju, buang air di dalam masjid. Coba kalau terjadi di antara kita sekarang, wallah dikebukin pagi ini. Ya, itu semua pada melotot, pada marah. Kalau Nabi beda, Nabi bilang apa? Sahabat bilang, ini orang. Berarti orang itu lirik, wah ini aku mau dihajar sama mereka ini. Sahabat yang sudah bergegas untuk apa? Menuju ke dia untuk menghajar itu orang. Masa? Nggak ada sopan santunnya di tempat ruang ibadah dia buang air kecil. Kata Nabi apa? La tuzrimu, jangan diganggu, jangan ditarik, nanti belepotan kemana-mana itu kotorannya, najisnya kemana-mana. Kata Nabi apa? La tuzrimu wahariqu ala baulihi sajlan au dhanuban min ma'in. Kalian tinggal siram dengan ember air, selesai. Akhirnya orang Arab ini, tadi dia lihat sahabat mau menghajarnya, kok ini sosok yang hebat, ini luar biasa. Nabi bilang jangan diganggu, biarin aja, biarin.
Bukan kayak kita, biarin ini orang blow up, nggak usah diurusin. Nabi nggak ngomong begitu. Nabi bilang biarin, jangan diganggu. Nanti disiram air selesai. Ini orang selesai hajat, disiram air selesai, dipanggil Nabi sini. Ya. Kemudian Nabi bilang apa? Wahai fulan, ini masjid ruang ibadah tidak layak untuk demikian. Ini khusus sholat, baca Quran, zikir, i'tikaf. Ini nggak pantas kamu buang kotoran seperti itu. Akhirnya dia menerima nasihat Nabi dengan lapang dada. Dia senang karena tadi dia mau dihajar sahabat, maka dia kesal sama mereka. Akhirnya Nabi memperbaiki kesalahan dia, betul? Nabi nggak emosi, Nabi nggak marah, Nabi nggak bentak-bentak, Nabi nggak ini, Nabi nggak sumpahin dia, enggak. Selesai orang ini buang hajat, dinasihatin Nabi, udah mau pergi naik kendaraan. Yang namanya orang Arabi, ada-ada aja masalahnya. Naik kendaraan dia bilang, ya Allah, salah lagi tuh. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad dan jangan yang lain. Masih nyinggung sahabat lagi, salah lagi dia. Kata sahabat, kata Nabi, wahai fulan, kamu ini mempersempit apa yang diperluas oleh Allah. Rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Kenapa kamu batasin buat saya dan kamu? Karena mungkin dia lihat sikap sahabat berbeda. Rasulullah Muhammad SAW didatangi orang Arabi nanya, ayukum Muhammad, siapa Muhammad? Berarti dia melihat Nabi dulu di antara sahabat biasa-biasa saja. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW sosok yang mulia akhlaknya. Pada Fathu Makkah, menaklukkan Makkah, ada seorang sahabat bertemu dengan orang Quraisy, kafir Quraisy. Dia bilang apa? Bos, tenang, hari ini hari pembalasan. Kalian mati semua. Ya mungkin kesalnya dulu mereka di Makkah, ya 13 tahun mereka dihina, disiksa, dimacam-macam. Sekarang lega hatinya mereka masuk Makkah dengan menaklukkan Makkah tahun 8 Hijriah. Ada pasukan, ada senjata, Nabi ada di tengah mereka, gak ada yang berani ngomong. Maka dia punya ada kelegaan dalam hatinya, dia bilang apa? Hari ini kami balas dendam, selesai kalian semua. Akhirnya orang kafir Quraisy itu bingung, masa Muhammad ngajarin sahabatnya begitu? Datang ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi. Halo? Masih itu? Lanjut? Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat orang kafir itu datang bilang, ya Rasulullah, ya Muhammad, kok sahabatmu bilang hari ini balas dendam? Masa kamu balas dendam dengan keluargamu, kerabatmu? Akhirnya kata Nabi SAW apa? Al-yawma yawmul marhamah. Bukan hari al-yawma yawmul malhamah. Tadi sahabat bilang hari ini hari pembalasan, balas dendam. Kata Nabi tidak. Al-yawma yawmul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Nabi kumpulkan bersama para sahabat, semua orang kafir Quraisy dikumpulkan di depan Nabi. Sahabat berpikir kita habiskan selesai. Kenapa? Balasan atas perbuatan mereka. Dan mereka berhak. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka, kepada orang kafir Quraisy itu, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum al-yawm? Kira-kira apa yang saya lakukan? Coba lihat akhlak Nabi. Sudah berkuasa, bisa gampang menghabisi mereka, tapi lihat akhlak Nabi. Nabi bertanya sama mereka, ya, kira-kira apa yang saya lakukan kepada kalian hari ini? Kata mereka, akhun karimun wa ibnu akhin karim. Kamu saudara mulia dan anak saudara yang mulia. Kata Nabi, idhabu fa antum tulaqa. Pergi kalian bebas semua. Di perang di Khaybar, perang Khaybar, seorang wanita Yahudi ngundang Nabi makan kambing kulit di rumahnya. Dan kambing itu dikasih racun. Nabi pada saat makan, kambing itu mengatakan bahwa, ya Rasulullah, jangan makan darahku karena aku beracun. Dan ada riwayat mengatakan Jibril turun kasih tahu Nabi. Yang penting Nabi diberitahukan melalui kambing atau melalui Jibril. Habis itu sahabat yang bersama Nabi meninggal di tempat. Kemudian wanita tersebut sahabat ingin membunuhnya. Kata Nabi, bawa dia ke saya dulu. Ditanya sama Nabi, kenapa kau lakukan demikian? Apa faedah kamu lakukan hal itu? Kasih saya racun. Kata wanita itu, kalau engkau Rasulullah, utusan Allah, kamu tidak kenapa-kenapa. Tidak akan terpengaruh dari racun itu. Tapi kalau kamu seorang pendusta, pasti kamu mati. Dan Nabi SAW bagi beliau memaafkan wanita tersebut. Bayangkan, mau dikasih racun, Nabi tetap maafkan. Tapi dikatakan wanita tersebut dihukum mati bukan karena Nabi, tapi karena keluarga dari sahabat yang meninggal. Mereka itu untuk apa? Qisas. Harus dia dihukum mati juga. Falakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Subhanallah. Nabi SAW berakhlak mulia.
Nabi lagi cium cucunya Al-Hasan dan Al-Husain. Masuk sahabat namanya, di samping beliau ada sahabat namanya Al-Aqra' ibn Habis. Dia bilang, loh kok Nabi meluk cucunya dicium-cium? Kata Al-Aqra', ya Rasulullah, aku punya 10 anak, sekalipun gak pernah cium satu pun di antara mereka. Apa kata Nabi? Apa yang saya lakukan kepadamu ketika Allah mencabut rasa kasih sayang dari hati kamu? Nabi lagi sujud, cucunya naik ke atas punggungnya beliau tetap sujud biar tidak mengganggunya. Akhlak Nabi SAW kalau bertemu dengan orang bersalaman, Nabi tidak pernah melepaskan tangannya terlebih dahulu. Nabi menunggu orang lain melepaskan tangannya terlebih dahulu. Kalau orang ngajak Nabi berbicara, Nabi menoleh, seluruh tubuhnya ikut menoleh. Akhlak. Kita kalau dipanggil cuma hanya leher kita, kepala kita yang melirik. Ini Nabi menoleh seluruhnya. Nabi kalau marah cukup berpaling saja. Nabi kesal marah. Di sini di antara alisnya Nabi ada urat saraf merah. Kalau Nabi marah kelihatan. Maka Nabi SAW kalau lagi kesal marah, beliau berpaling saja. Dan Nabi itu seorang yang luar biasa di pilihan Allah. Nabi pernah menghalalkan darah beberapa orang di kota Makkah. Kata Nabi apa kepada sahabat? Kalian dimanapun bertemu dengan fulan dan fulan, bunuhlah mereka walaupun sedang pegang kiswah Ka'bah. Kita tahu bahwa dalam Islam yang masuk ke area Masjidil Haram aman, tidak boleh dibunuh. Saking kesal Nabi dengan kelakuan mereka kepada umat Islam, kata Nabi, bunuh mereka walaupun sedang pegang kiswah Ka'bah. Saking kesal Nabi. Tapi coba lihat akhlak Nabi. Suatu hari seorang sahabat membawa salah satu orang yang dihalalkan darahnya oleh Nabi datang kepada Rasulullah. Nabi kaget. Ini orang dihalalkan darahnya kok dibawa ke saya? Dia bilang, ya Rasulullah, julurkan tanganmu, maafkan dia. Nabi berpaling. Artinya apa? Nabi menunjukkan bahwa Nabi kesal. Dia muter lagi ke sini, ya Rasulullah, maafkan dia. Nabi berpaling ke sana. Ujung-ujungnya Nabi ingin menjaga perasaan sahabatnya. Sampai Nabi mengatakan, ya udah, aku maafin, ya udah, silakan. Nabi sudah memaafkan dia, sahabat yang membawa orang kafir itu, dan orang kafir itu pergi. Apa kata Nabi? Tidak ada orang yang berakal sehat antara kalian. Sudah lihat, sudah berpaling berapa kali, sudah menunjukkan bahwa saya lagi kesal, lagi marah. Kenapa tidak ada di antara kalian yang berdiri membunuh tuh orang? Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kami nggak tahu. Coba kalau kasih isyarat dengan mata, biasa kita kan begini. Ya, kedip-kedip gitu kan. Ya. Ditanya, ini kenapa Pak? Ya, biasa Pak, kalau malam hari begini, kalau akhir bulan tanggal 28, 29 begini karena belum gajian. Padahal dia kedip-kedip begitu ada urusan. Ingin memberitahukan sesuatu, atau orang lagi ngomong dia, artinya apa? Jangan diam, jangan membongkar rahasia kita. Akhirnya Nabi kata sahabat, ya Rasulullah, kalau kasih kedipan matamu aja, kasih isyarat dengan mata, kami akan melakukannya. Kata Nabi, tidak pantas seorang Nabi punya khianat mata. Ya Allah, segitu kecilnya cuma khianat mata disebut khianat. Padahal kita sering lakukan, tuh lihat. Begitu kalau lagi di majelis ta'lim. Ada jamaah begini, ada jamaah begitu, begini. Lihat. Ya, tapi segitu kecilnya menurut Nabi itu khianat. Segitu mulia akhlak Rasulullah. Nabi kalau orang datang minta hajat kepada Nabi, Nabi berdiri menyambutnya. Allah, mana ada akhlak begitu? Nabi kalau menunjuk tidak menggunakan telunjuknya. Biasa kalau kita Betawi menunjuk, Pak, ini rumah fulan mana? Itu tuh lihat tuh. Di depan tuh. Kalau orang Jawa bilang tuh Pak, gini. Gimana itu? Nah, gini. Kalau Nabi nggak begini. Nabi gimana? Seluruh telapak tangannya. Ada. Karena itu namanya sababa kalau dalam bahasa Arab. Sababa itu digunakan untuk mencela orang di Arab. Kamu, berarti yang menghina itu nggak boleh. Maka kalau kamu ngomong sama orang Arab jangan begini, itu langsung marah dia. Abu Jahal keluar. Ya. Abu Bakar hilang, Abu Jahal keluar. Kenapa? Karena menurut tradisi mereka itu menunjuk itu nggak boleh. Mukul orang di sini di Arab nggak boleh. Mukul orang di sini itu aib besar itu. Ya, itu bahaya. Apalagi kadang-kadang jamaah kadang-kadang maaf kalau kita di Indonesia pegang belakangnya, ya sambil foto atau sambil ini, itu di Arab itu aib besar. Ya, engkau pegang di Indonesia kepala orang itu aib. Pegang pantatnya aja nggak masalah.
Tapi kalau di Arab, mendingan pegang kepala dia dari pegang belakang dia. Karena itu setiap orang punya karakter dan punya akhlak. Jadi Nabi SAW menunjukkan kemuliaan akhlak. Maka Nabi itu risalahnya, visi misi beliau, apa kata Nabi dalam hadis? Ada 3 riwayat. Innama bu'idtu liutammima salihal akhlak. Ada riwayat innama bu'idtu liutammima hasanal akhlak. Innama bu'idtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Nabi SAW jaga perasaan orang. Maaf, halo? Kalau kita dibawain makanan, nih ada kiai, ada ustadz, ada ulama dibawain makanan. Tiba-tiba ada jemaah dikasih makan anggur atau apel atau apa. Tiba-tiba asam gak enak, astagfirullah. Kadang-kadang kasih ustadz begini, asam dikasih ke orang. Ini kemana sih? Nah, Nabi pernah dikatakan dalam sebuah cerita, Nabi dibawain anggur. Dibawain apa? Nabi kalau makan gak kayak kita. Kalau dikasih kotak makanan ditutup pakai sarung biar gak kelihatan yang sebelah. Ya, dikantungin. Mak itu pakai jilbab langsung ditutupin pakai mau kena ya. Jadi Nabi pada saat dibawain makanan beliau bagi-bagi, gak makan sendiri, bagi-bagi yang ada. Kita ini kalau dikasih yang lain gak dikasih kanan kiri langsung tutupin pakai sarung biar gini. Ya, udah hilang tuh. Lah, kok kotak ada di depan kemana ya? Gak tahu. Nabi SAW dibawain anggur, akhirnya Nabi makan. Sahabat menunggu, gitu kan? Ya udah pada mau, gitu mau dilemparin apa kayak mau dikasih. Sahabat bingung, kok Nabi makan diam-diam aja sendiri, enak bener. Biasanya subuh beliau bagi-bagi. Nabi SAW makan sampai habis. Orang yang bawa anggur senang, kenapa? Makanan orang lain, Nabi bagi-bagi. Ini makanan dimakan sendiri sama Nabi. Bahagia tidak? Bahagia, bahagia sekali itu orang. Langsung pergi. Saking bahagianya dulu orang, Masya Allah, Nabi makan makanan saya semua, nggak dibagi-bagi orang. Kata sahabat, ya Rasulullah, tumben biasa bagi-bagi. Saya tadi mau gitu kan, mau dilemparin apa kek atau mau dikasih. Saya kaget loh, kenapa ya Rasulullah, enak banget ini dimakan. Kata Nabi itu anggurnya asam. Kalau aku kasih ke kalian, kamu nanti astagfirullah, masa ente nggak punya otak, masa begini dikasih ke Rasulullah asam. Nabi jaga perasaan orang lain karena orang lain tidak ada dalam makanan tersebut, betul? Kita kan nggak tahu kita yang namanya beli di penjual, ya anggurnya kita beli kita kasih ke Rasulullah atau kepada fulan. Akhirnya Rasulullah bilang jaga perasaan saudara kalian. Nanti kalau kalian begitu reaksinya di depan dia, nanti dia terluka hatinya. Nabi SAW Nabi tidak pernah mencela orang, tidak pernah menghina makanan. Gak pernah memuji orang kaya karena kekayaan, dan tidak pernah menghina orang miskin karena kemiskinannya. Nabi senang banget duduk sama orang miskin. Nabi menyaksikan jenazah orang miskin. Nabi itu ada kepedulian tersendiri khusus. Nabi SAW seorang wanita tukang bersih-bersih masjid, sampai Nabi suatu sehari kemudian Nabi masuk masjid, loh, di mana perempuan yang suka bersih-bersih? Kata sahabat, ya Rasulullah, tadi malam dia meninggal dunia dan kami menguburnya. Kata Nabi, afala adzantumuni? Kenapa kalian tidak memberitahukan aku? Kata sahabat, ya Rasulullah, kami takut mengganggu itu istirahatmu. Kata Nabi, duluni ala qabriha. Ini wanita tidak dikenal, maaf. Yang diperhatikan pengurus mushola, pengurus masjid, imamnya, gurunya. Tapi nggak ada jarang yang memperhatikan marbot masjid, betul? Ini Syekh, ini marbot masjid juga. Ini biasa kalau di Arab pakai peci hijau itu berarti mati syahid itu. Bagus, daripada mati syahid repot ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mulia akhlaknya sehingga bukan apa, siapapun ditegur Nabi kalau salah. Suatu saat ada seorang wanita dari suku Makhzum, dia telah mencuri. Kemudian orang Quraisy bilang, siapa yang berani ngomong sama Nabi agar wanita itu tidak dipotong tangannya? Kata orang Quraisy, yang bisa ngomong sama Nabi namanya Usama bin Zaid, orang sahabat yang dicintai Nabi.
Kemudian suatu hari Usama bin Zaid ketemu Nabi. Ya Rasulullah, dia minta syafaat untuk Nabi agar Nabi memaafkan wanita tersebut, tidak dipotong tangannya. Itu lihat sifat adilnya Rasulullah. Tidak memandang ya sebagian orang lebih mulia dari sebagian yang lain, tidak. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada Usama bin Zaid, "Atashfa'u fi haddin min hududillah ya Usama?" Apakah engkau minta syafaat, minta keringanan agar saya tidak memotong tangan wanita tersebut? Demi Allah, itulah yang menghancurkan bangsa-bangsa terdahulu, umat-umat terdahulu. Demi Allah, kalau Fatimah bin putri Muhammad mencuri, Muhammad sendiri akan memotong tangannya. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, ummi wa ummul mukminin, lagi duduk sama Nabi, lewat istri Nabi namanya Safiyah. Beliau pendek kecil. Kata Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, hasbuka min Safiyah kada wa kada." Ini Safiyah begini. Beliau nggak ngomong, cuma pakai isyarat tangan aja, artinya pendek. Akhirnya Nabi SAW menganggap isyarat ini sebagai pembicaraan, omongan. Kata Nabi, "Kamu ucapkan kalimat, kalau dicampur dengan air laut di muka bumi akan berubahnya." Bilal bin Rabah, kita tahu semua bahwa Bilal bin Rabah berkulit hitam. Beliau asli dari Ethiopia, Habasyah dulu, sekarang disebut Ethiopia. Itu berkulit hitam. Suatu hari bertemu dengan Abu Dzar al-Ghifari. Kata Abu Dzar, "Hei, yang ibunya hitam, yabna sauda." Dihina karena ibunya apa? Warna kulitnya hitam. Yang namanya walaupun warna kulitnya hitam, tapi beliau tersinggung. Datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku dihina sama Abu Dzar karena warna kulit ibu saya." Tuh lihat akhlak Nabi. Langsung Nabi marah. Kata Nabi apa? Kepada Abu Dzar dipanggil, "Innaka mri'un fika jahiliyah." Kamu orang yang masih ada bekas jahiliyah di dalam hati kamu. Ayat tahu be'emeh. Kamu menghina dia karena warna kulit ibunya. Langsung Nabi kesal. Akhirnya Abu Dzar langsung lari mencari sahabat Bilal bin Rabah, langsung meletakkan pipinya di tanah. "Injaklah saya wahai Bilal." Akhirnya Bilal memeluknya langsung. Itulah akhlak Rasulullah. Nabi SAW pada saat sahabat melakukan pelanggaran, Nabi SAW langsung menegurnya. Ada yang dikasih teguran yang ringan, ada yang keras. Kenapa? Sebagaimana ada seorang sahabat mengimami umat Islam dan panjang bacaannya sampai ada orang gak mau sholat di masjid gara-gara fulan. Kata Nabi, "Kenapa kamu gak sholat di masjid?" "Ya Rasulullah, aku gak sholat di masjid gara-gara fulan. Kalau sholat bacaannya panjang." Harus bacaan yang sedang. Ikutin jamaah, lihat yang di belakang dulu. Di atas usia 60 pakai qul huwallahu ahad. Kalau yang di bawah kuliah, kuliah ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad, selesai. Tapi kalau yang di belakang kita anak-anak muda, dan mereka senang bacaan ayat yang panjang, ya silakan baca. Tapi jangan Al-Baqarah. Suatu saat ada seorang hakim dibawakan kepada beliau dulu, seorang yang telah menampar imam. Kan imam gak ditampar, dihormati, dimuliakan, diikuti. Ini imam ditampar sama makmum, dibawa ke pengadilan mahkamah. Ditanya hakim, "Kenapa kamu berani menampar imam?" Begini ceritanya, kata beliau, "Pak Hakim, kami ikut sholat subuh bersama beliau ini. Dia ikut sholat subuh jadi imam, baca surat Al-Baqarah sampai habis, 286 ayat, habis semua 2 rakaat subuh. Ini orang habis selesai salam, ternyata berdiri, bilang apa? 'Wahai para jamaah yang hadir, mohon ulangi sholat subuh kalian lagi. Aku tadi lupa wudhu.'" Kurang ajar. Bayangkan, kata beliau, sholat subuh pakai Al-Baqarah, ujung-ujungnya belum wudhu, kurang ajar. Percuma kita berdiri 2-3 jam. Maka Nabi SAW pada saat dengar begitu, loh, kok sahabat langsung bilang, "Di antara kalian ada orang-orang yang bikin orang lari, yang bikin orang kesal." Yang terjadi, Nabi SAW langsung bilang, "Man amma bin nasi falyukhaffif." Barang siapa mengimami orang di antara kalian, meringankan sholat. Di antara kalian ada orang yang sepuh, ada orang yang sakit, ada orang yang mau bepergian. Saya akhiri dengan kisah di zaman Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu warda. Imam Abu Hanifah di zaman beliau, biasa imam-imam dulu mereka senang dengan sholat, bacaannya panjang kadang-kadang. Ada seseorang yang Imam Abu Hanifah kan lahir di Irak, meninggal di Irak, dan masih ada makamnya di Irak juga. Beliau wafat 150 Hijriah, tahun lahirnya Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah itu luar biasa hebatnya dalam ilmu fikih. Imam Abu Hanifah suatu hari imam subuh, ada orang yang mau berpergian, bawa bekalannya di atas kendaraan,
kemudian kendaraannya itu diikat di depan masjid. Lihat, kendaraan yang diikat di depan masjid untuk salat subuh. Orang Arab dulu harus pergi sebelum terbit matahari, karena triknya matahari, panasnya matahari di tengah-tengah gunung. Bayangkan panasnya luar biasa. Jadi dia habis subuh jalan, biar dia tengah perjalanan sudah mulai panas, sampai ke lokasi itu sudah tidak terlalu panas juga. Akhirnya ini orang ikat kendaraan yang di depan masjid, ikut di belakang Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah baca surat Al-Baqarah habis. Akhirnya surat Al-Baqarah kalau dibaca cepat 3,5 jam kelar. Berarti dia keluar dari masjid, sudah mau terbit matahari, gagal dia berangkat, pulang. Esok balik lagi ke masjid yang sama, kan lucu. Udah tahu di situ kena masalah, balik lagi ke masjid yang sama. Akhirnya besok balik lagi, sebelum sholat subuh, waduh, Imam Abu Hanifah lagi, gagal hari ini lagi. Akhirnya manggil muridnya, beliau, sini, tolong sampaikan ke Imam Abu Hanifah, yang pendek-pendek aja, jangan yang panjang-panjang. Aku kemarin gagal pergi. Apa kata muridnya? Siap, disampaikan. Sampaikan ke Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, absyir, tenang, nanti saya akan baca surat Al-Fil. Orang Arab ini dengar Al-Fil, nanti dia baca surat Al-Fil. Al-Fil, surat sapi kemarin aja berapa jam, apalagi surat gajah. Dia membayangkan dari ukuran gajahnya, bukan dari isi suratnya. Padahal surat Al-Fil cuma 2-3 ayat kan. Ini dia bilang, waduh gawat, kemarin baca Al-Baqarah surat sapi berjam-jam, apalagi surat gajah lebih lama lagi. Dia pergi langsung meninggalkan masjid. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, jadikan momentum peringatan Maulid ini bukan cuma hanya sekedar perkumpulan, melainkan kita benar-benar menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan kalau kita hadir acara, jangan cuma hanya ketawa gitu doang. Boleh sekali-sekali diselipkan untuk bercanda-bercanda, biar jamaah nggak bosan, biar jamaah nggak ngantuk. Tetapi jangan dari awal sampai akhir, Masya Allah, ketawa terus. Sampai pulang ke rumah, besok ditanya jamaah, semalam acara maulid gimana? Woi, ustadznya lucu. Ustadznya lucu. Kalau mau cari yang lucu, nonton di TV, banyak yang lucu-lucu, betul? Tapi itu harus dibawa, oh tadi malam bahasnya tentang akhlak Nabi, harus menumbuhkan cinta kepada Nabi, harus Nabi hadir mengunjungi kita. Kalau kita tidak bisa mengunjungi Nabi, berbanyak salawat kepada Nabi SAW. Dan itulah amalan yang kita harus bawa. Bukan harus bawa apa? Ustadznya lucu, ya, lucu. Lah, mana ada? Ustadz lucu boleh sekali-sekali, tapi lucu yang benar. Bukan ustadz lucu-lucu tentang malaikat dijadikan bahan lucuan, itu berbahaya. Itu akidah, nggak boleh. Malaikat itu ciptaan Allah yang mulia. Mereka ini maksum. Kadang-kadang lihat nonton di YouTube atau ceramah-ceramah itu kadang-kadang mengerikan, berbahaya. Ustadznya aja nggak jelas, apalagi jamaahnya lebih nggak jelas lagi. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di malam hari ini kita pulang ke rumah sebelum tidur. Amalan yang kita bawa cuma satu aja dari acara ini. Halo? Masih hidup? Satu amalan aja, nggak berat kan? Satu amalan yang kalian bawa pulang. Kalau sudah sampai rumah, mau tidur, jangan ingat saya, tapi ingat nama Rasulullah Muhammad SAW. Ingat Nabi, dan sebelum tidur sebut nama Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW. Sebut sampai Anda tertidur. Nama yang terakhir Anda sebut adalah nama Nabi. Jelas? Nama yang terakhir Anda sebut nama Nabi. Mudah-mudahan yang muncul di dalam mimpi adalah Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga Allah pertemukan kita di dunia dalam taat, dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah dikumpulkan bersama orang saleh dan Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.